ada di gereja ataupun yang ada di rumah, pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari setiap kita mau menyiapkan hati kita mau mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Karena Tuhan sudah memberikan langkah kita pada pagi hari ini ke tempat ini, ke tempat yang kudus untuk menyembah Dia dan memuliakan Dia. Kita akan menyembah Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik. Di saat kita mengangkat setiap pujian dan penyembahan kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu Yesus, mengucapkan rasa syukur kami buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap selalu memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Dan kami percaya Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan dan kami puji. Terima kasih Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja
percaya Engkau sudah berada di tengah-tengah kami Tuhan, menantikan setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan kami akan bersorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Kami siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya di dalam setiap pujian kita ada kuasa. Amin. Mari kita akan pujian ini. Di dalam setiap pujian ada kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang berdebat Tuhan angkat, yang bertanya-tanya Tuhan akan memberikan jawaban. Mari kita bernyanyi buat Tuhan, kita bersorak buat Tuhan. Allah kita berdaulat, Allah dia umatnya. Allah
Kita akan menyiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bukan terbang tinggi Tuhan bagaikan Raja Wali, mengatasi setiap badai Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan selalu beserta kami, menyertai setiap langkah kami Tuhan, dan menerangi langkah kami pada pagi hari ini. Buka setiap hati kami dan pikiran kami Bapa, untuk mengerti segala rencana di dalam setiap hidup kami. Karena kami percaya Engkau Allah beserta kami selalu dan selama-lamanya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat malam ini, ku banggakan tanganku, aku berserah. Kau menghentikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menyaksikan, di setiap langkahku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak terima kasih buat hari yang indah ini. Kami sudah memuji-muji Tuhan dan sungguh kami percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Gereja-Mu ini, Gereja Bethel Indonesia Gloria. Sungguh Tuhan sudah melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Sehingga kami boleh terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami boleh terus maju dalam kuasa-Mu. Karena itu kami dalam keyakinan yang kuat, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Hari ini dalam ibadah bersama ini, dari Gereja Bethel Indonesia Gloria, di bawah pengembalaan Ibu Pendeta Suliani, suami dan keluarga selalu dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sehingga kami terus diarahkan
menjadi pribadi-pribadi, jemaat-jemaat yang terus bertumbuh kuat dalam Tuhan. Siap untuk selalu menjadikan firman Tuhan pegangan, karena itu berbicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit, Allah kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang mengerjakan mujizat. Sehingga pada saat ini di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, bukan sekedar kami menerima ibadah ini dengan sukacita, tetapi kami mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. GBI Gloria ini gereja yang luar biasa saudara-saudara. Dan saya percaya berkat Tuhan selalu menyertai gereja ini. Bersama dengan gembala dan suami dan anak-anak dan keluarga serta pelayan-pelayan Tuhan, saya percaya gereja ini terus maju, terus bertumbuh, dan engkau ada di alamat yang tepat, ya kan? Dan selalu saya bilang, jangan suka jadi jemaat yang pindah-pindah gereja gitu. Jadi jemaat yang tertanam, diproses, dibentuk, dan semakin dewasa sehingga berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di gereja yang olehnya Tuhan yang percayakan membangunnya ini, yaitu GBI Gloria. Haleluya. Nah, hari ini izinkan saya berbagi firman Tuhan buat setiap saudara tentang mencari Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang mencari Tuhan, tahukah saudara istilah mencari Tuhan buat orang Kristen itu sudah sangat terkenal, ya kan? Kita harus cari Tuhan nih, kita harus cari Tuhan. Lu ngapain sih lu? Ya kan kita harus cari Tuhan gitu ya. Cari Tuhan itu hal yang biasa. Tapi kalau sudah ketemu orang yang bukan Kristen, hati-hati. Kenapa? Karena mereka akan bilang, Tuhan lu hilang di mana? Iya kan? Ada dua istilah yang orang dunia bingung sama orang Kristen. Yang pertama cari Tuhan. Tuhan lu hilang. Siapa yang ngumpetin? Dan yang kedua ada lagu yang suka orang Kristen nyanyi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya kan? Kita nyanyi biasa aja. Tapi pembantu di rumah suka kaget-kaget. Pembantu ngomong sama driver. Gue bingung. Nyonya sebentar-bentar ku telah mati. Kayaknya nyonya udah capek hidup. Saudara gue kasih dalam Tuhan. Istilah kadang-kadang bisa bingung orang. Ada banyak orang yang bilang, kita telah mati, jadi sekarang yang hidup apa? Ghost. No. Maksudnya manusia daging kita sama seperti mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan bukan berarti Tuhan hilang. Tapi kita mencari Tuhan supaya kita berjalan di jalannya Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Hidup di dalam rancangan-rancangannya. Dan melihat kuasanya dinyatakan. Yesus katakan amin. Sama-sama bilang saya harus mencari Tuhan. Ayo dong semangat bilang saya harus mencari Tuhan. Yes. Buka Alkitab kita sama-sama. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Memunim. Hello? Tidak ada informasi Yosafat salahnya apa. Tapi itulah dunia di mana kita hidup, bos. Kadang-kadang engkau gak salah apa-apa. Betul. Kadang-kadang kita diserang orang, dikritik orang, dibully orang, dikhianati orang. Karena memang kita salah. Untuk itu nothing to complain. Untuk itu kita harus bertobat. Untuk itu kita harus merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan, perbaiki jalan hidup kita, maka Tuhan akan kembali memberkati kita. Tapi kadang-kala orang fitnah kita, orang jahatin kita, orang jadi hatersnya kita juga bingung. Padahal saya pernah nolong dia loh pendeta. Tiba-tiba dia yang fitnah saya, dia yang curangin saya, dia yang ngomong segala macam tentang saya. Dia mau bully saya, aduh kalau saya ketemu dia saya robek mulutnya. Lu pikir kertas koran main robek aja saudara. Iya kan? Ngerti gak maksud saya?
Yosafat gak buat apa-apa. Memang dia berhasil. Tapi dunia ini penuh dengan SOS. Orang-orang yang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kadang-kala dalam pelayanan juga begitu. Orang pelayanannya diberkati, diomongin. Gue tuh ya, kalau dia mimpin pujian, gak tahu kenapa ya, suaranya sih bagus, pilihan lagu-lagunya juga bagus. Tapi kalau menurut gue ya, gak ngangkat. Angkat dong, kursi-kursi gereja kayak suruh angkat. Ya kan? Kalau dia yang main musik ya, memang mainnya sih bagus. Gitu ya. Tapi kalau menurut gue ya, puji-pujian tuh kalau dia yang main, gak ngalir gitu. Ke Ciliwung sana biar ngalir saudara sampai wajar banjir saudara ya kan. Ngerti gak mas saya? Ada aja gitu. Hanya karena saudara disukai di kantor. Dia pakai jimat kali ya. Gue bingung bos apa-apa cari dia, apa-apa cari dia. Aduh lo lihat dong menjilatnya pintar banget dia. Lo lihat lidahnya itu sampai lancip di depan karena suka menjilat. Ada banyak orang bisa stres karena itu. Yosafat tidak buat apa-apa. Tapi ayat ini bilang setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim. Bayangkan. Moab, Amon bersatu sama orang Meunim. Ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Jadi gini, Moab dan Amon hari-hari ini adalah daerah Yordan. Laut Asin atau dalam bahasa Ibraninya Yam Hamelah. Jadi orang Amerika bilangnya Dead Sea atau laut mati. Karena menurut mereka yaitu sudah terendah di muka bumi. Minus 420. 420 meter di bawah permukaan laut. Tapi orang Ibrani menyebutnya Yam Hamelah. Atau laut, Yam itu laut. Hamelah, melah itu artinya garam. Jadi Yam Hamelah, laut garam atau laut asin saudara. Makanya terjemahan Alkitab bahasa kita jelas memakai istilah laut asin. Tapi kalau sudah pernah ke Tanah Perjanjian atau sudah bisa tanya sama ibu gembala saudara yang sudah jadi kampung halamannya. Karena ibu gembala saudara ini lagi pandemi aja. Kalau enggak pergi terus saudara ke Yam Hamelah itu gitu ya kan. Atau laut asin itu. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Satu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom. Jadi Edom, Ammon, Moab itu daerah Yordan sekarang. Menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yakni En-Gedi. Ya kan, jadi En-Gedi itu wilayah dekat Yam Hamelah atau laut asin atau laut mati sekarang ini. Ayat 3. Yosafat menjadi takut. Lalu memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan persenjataan. No! Hello? Yosafat adalah seorang raja yang berkuasa. Yosafat punya pasukan yang luar biasa. Tapi waktu dia mendengar persoalan, waktu dia menghadapi badai, waktu dia menghadapi situasi yang sukar. Keputusan yang pertama dia ambil adalah mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Waduh, ini secara perhitungan logika peperangan ini keliru. Harusnya dia perintahkan pasukannya makan vitamin. Minum pasak bumi. Mau bikin apa sama tuh bumi mau dipasak? Kuatkan diri. Kita lawan. Kita kadang-kadang kan apa-apa terpancing emosi. Baperan. Mainnya logika. Kalau udah logika, baperan, emosi jadi satu, hancur lu. Bawaannya cuma sedih, marah, kecewa, tertekan, akhirnya panik sendiri, nano-nano. Rasanya asin, asem.
Bercampur. Tapi Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Pertanyaan saya, apakah dia tidak berjaga? Berjaga. Tapi Tuhan nomor satu. Wih. Sama-sama you bilang sama saya, Tuhan nomor satu. Sekali lagi bilang Tuhan nomor satu. Sekali lagi bilang Tuhan nomor satu. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Pak, di saat orang bilang pandemi kenapa belum berakhir, kita nggak usah panik, cari Tuhan. Ketika orang bikin isu, hati-hati dengan vaksinasi, itu kegerakan roh antikris. Kita jangan bodoh, cari Tuhan. Orang sekarang dokter nggak dipercaya, pendeta nggak dipercaya. Sudah tahu orang sekarang percaya apa? Broadcast di WA, saudara. Broadcast di WA bilang apa? Ikut. Rebusan jahe, jahe direbus. Ada lagi yang bilang, oh untuk mengatasi COVID. Makan RW, RT, kelurahan, camat, semua direbus. Lama-lama bukan bebas COVID, kembung. Makanya sebagai hamba Allah saya aja mau ingatkan bahwa cari Tuhan. Karena yang pertama kalau kita cari Tuhan kita waras, saudara. Indonesia ini bukan kurang orang pintar, Indonesia kurang orang waras, saudara. Gereja-gereja kita bukan kurang orang-orang yang diurapi, tetapi kurang orang-orang yang waras, saudara. Saking kurang warasnya, dia nggak tahu peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Sehingga apa yang dia buat? Dia serang sesama gereja. Sesama pendeta saling menyerang, sesama pendeta saling menjatuhkan, sama pendeta saling ngomongin satu sama lainnya. Nggak waras. Orang udah pelayanan tertarik sama perempuan lain, orang sudah pelayanan tertarik sama istri orang, tertarik sama suami orang. Gak waras, saudara. Orang udah pelayanan gak jujur dengan keuangan, gak waras. Orang sudah diberkati gak pernah kembalikan perpuluhan milik Allah, gak waras, saudara. Yang terakhir ini emosi. Kenapa orang gak perpuluhan? Yang lain tadi amin, amin, amin. Loh iya dong, berkat datangnya dari Tuhan. Sekarang saya mau tanya, tangan untuk bekerja datangnya dari mana? Siapa punya? Tuhan kan? Mata untuk melihat pekerjaan kita datangnya dari mana? Tuhan kan? Otak untuk kita bisa bekerja datangnya dari mana? Dari Tuhan kan? Kekuatan dalam diri kita untuk kita bisa mengerjakan segala pekerjaan kita datang dari mana? Dari Tuhan kan? Tuhan cuma minta 10% udah bagus, coba Tuhan minta 50-50 habis kita saudara. Waras saja. Tuhan berhak minta apapun. Dan Tuhan yang berhak minta apapun cuma minta 10%, itu pun kita masih berkeras. Padahal kalau kita melakukan dengan setia, Tuhan pasti memberkati dengan limpahnya. Saja katakan amin. Itu sebabnya kita butuh mencari Tuhan supaya waras, saudara. Kita butuh mencari Tuhan supaya kita tahu pengalaman adikodrati akan pasti terjadi. Iya kan? Karena manusia kan ada batasnya. Sabar ya ada batasnya, kekuatan ada batasnya, tenang juga ada batasnya, sukacita juga ada batasnya. Iya kan, tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, maka kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kita dan kita dapat berkata bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Nah, saya pelajari. Pelajarannya hari ini. Tidak ada kata terlambat dalam mencari Tuhan. Setelah diserang, Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Tidak terlambat. Tuhan gak bilang sekarang aja. Baru cari aku. Kau pikir Tuhan itu seperti mertua kah? Itu. Kalau orang gak pernah datang ke rumah mertuanya. Tiba-tiba pas gak bisa bayar cicilan baru datang ke mertuanya. Sampai mertua tanya, kenapa nih tumben datang? Mau minjem duit itu cicilan. Biasanya mertua bilang apa? Oh gitu ya,
Kalau ada perlunya baru datang. But that is not God that we serve. Bukan seperti itu Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah setiap kali kita datang padanya dia terima kita apa adanya. Dan tidak pernah ada kata terlambat. Mungkin selama ini sudah jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini sudah bahkan gak tertarik ke gereja. Atau mungkin sudah ke gereja hanya syarat aja saudara. Tapi di masa-masa pandemi ini, di masa-masa goncangan sukar ini. Saudara berkata, I really need God in my life. Saya benar-benar butuh Tuhan dalam hidup saya. Saya percaya. Tuhan dengan bangganya, dengan tersenyum memeluk engkau sambil berkata, aku mengasihi engkau. Engkau kepunyaanku. Dan aku punya rencana yang indah. Welcome home my son. Welcome home my daughter. Engkau kukasihi dengan kasih yang kekal. Haleluya. Nah saya pelajari selanjutnya. Mengapa kita perlu mencari Tuhan? Yang pertama saya pelajari. Mengapa kita perlu mencari Tuhan? Yang pertama karena dia baik dan penuh kuasa. Saya ulangi sekali lagi, mengapa kita perlu mencari Tuhan? Karena dia Tuhan yang baik. Artinya kita tidak pernah dilukai, kita tidak pernah disakiti, kita tidak pernah dikecewakan. Dan dia penuh kuasa, apa yang mustahil bagi manusia tidak ada mustahil buat dia. Amin. Apa yang terjadi dengan Esther? Ketika menghadapi masalah yang serius. Mordekai beritahu kepadanya. Kalaupun engkau tidak menolong kami, bagi kami tetap ada pertolongan. Esther langsung umumkan, beritahu umatku. Umumkan doa puasa 3 hari. Mari kita merendahkan diri mencari Tuhan. Lalu dia bilang setelah itu aku akan menghadap raja meskipun bertentangan dengan undang-undang. Artinya meskipun tindakan ini adalah tindakan yang berisiko. Tapi aku mencari Tuhan. Aku mohon belas kasihan Tuhan. Aku mengharapkan kasih karunia-Nya dicurahkan bagiku. Dan hari ini saya mau bilang buat saudara betul. Kadang-kala keadaan ekonomi kita tidak baik. Keadaan keluarga kita tidak baik. Keadaan tubuh kesehatan kita tidak baik. Tetapi dia tetap Tuhan yang baik yang kalau kita mencari dia. Tidak pernah kita akan dikecewakannya. Haleluya. Dan dia penuh kuasa. Apa yang mustahil buat kita, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Terlalu rugi kalau dia Tuhan yang baik dan dia penuh kuasa lalu saya menjauh daripadanya. Terlalu rugi kalau dia Tuhan yang baik dan penuh kuasa saya tetap masih mengandalkan kekuatan dan kemampuan saya sendiri. Terlalu rugi. Jika dia Tuhan yang baik dan penuh kuasa, saya hanya datang kepada dengan bersungut dan mengeluh sambil berkata, Tuhan, kenapa rumah tanggaku begini? Kenapa aku ada yang terserang COVID? Kenapa begini? Kenapa begini? Tapi hari ini kita berkata, Tuhan, aku tahu Engkau tidak pernah gagal. Rencanamu dahsyat dan luar biasa. Ayub ketika kehilangan segala-galanya. Istrinya meninggalkan Tuhan. Bahkan berkata kepada Ayub, kutuki Allah dan matilah. Tapi Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia bilang sama istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang kurang baik? Artinya, kalaupun buat kita kelihatannya sedang kurang baik, itu semua masih masuk dalam agenda Allah yang baik. Karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Mendekat dan mencari Tuhan. Itu langkah yang terbaik. Yang kedua. Mengapa kita perlu mencari Tuhan? Karena Dia mampu memberi ketenangan dan hikmat. Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita putus asa? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita marah? Kenapa kita ambil langkah-langkah yang salah dalam hidup kita? Kenapa sebagian orang akhirnya berselingkuh? Kenapa sebagian orang akhirnya memperjuangkan untuk bercerai? Kenapa sebagian orang keluar dari pelayanan? Kenapa langkah-langkah bodoh itu kita ambil dalam hidup kita? Kenapa anak-anak muda onani? Kenapa ada yang terlibat dengan dosa lesbianisme, dosa homoseks, ada yang menjual diri, ada yang lakukan hubungan seks sebelum nikah? Kenapa hidup bisa seperti itu padahal kita anak Tuhan? Jawaban saya sederhana. Karena kita nggak tenang. Karena kita nggak ada hikmat. Ada yang bilang, bukan saya mau hidup dengan seks bebas. Tapi saya berasal dari keluarga yang broken home. Saya dilecehkan waktu kecil.
Dan gak tahu kenapa ada ikatan roh perzinahan ini begitu menguasai saya. Saya dari kecil diajarin oleh tante saya dari kecil diajarkan oleh om saya. Dicekoki tayangan-tayangan cabul. Saya mengerti. Ada orang-orang yang jiwanya mulai gak tenang dan gak ada hikmat. Sehingga yang terjadi adalah trauma-trauma, ikatan-ikatan iblis menguasainya. Di saat seperti itu, jangan menyalahkan siapa-siapa. I know it's hard for you. Saya tahu itu menyakitkan buat setiap saudara. Mama dan papa yang bercerai. Pengalaman pahit di mana kau dilecehkan. Pengalaman pahit di mana kau dicekoki hal-hal cabul dalam hidupmu. Tapi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kuasai diri. Tenang. Minta jamahan Tuhan. Minta kuasa Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Karena hidup ini bukan hanya asal hidup. Tapi hidup ini harus berkualitas. Dan Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Dalam tenang kita tahu Tuhan sanggup melepaskan kita. Tuhan sanggup membebaskan kita dari kutuk. Dengan hikmat kita tahu kalau saya hanya berjalan menurut cara daging dan dunia, saya akan menuju pada kebinasaan. Tetapi kalau saya menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya, saya menuju pada kemuliaan Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Yang ketiga, mengapa kita perlu mencari Tuhan? Karena Dia mampu merubah keadaan dan hati orang. Seringkali kita stres. Karena kita coba rubah segala keadaan. Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel. Tapi ada keadaan yang berat. Kenapa? Karena Fir'aun tidak mau membiarkan mereka pergi. Dengan satu pesan, Musa menghadap Fir'aun. Let my people go. Biarkan umatku pergi. Awalnya dia iyakan. Tapi dia mengeraskan hati, Tuhan kirim tulah. Dia panggil Musa lagi. Musa punya pesan yang sama, let my people go. Mulanya dia iyakan, dia mengeraskan lagi, tulah kedua. Mengeraskan hati lagi, tulah ketiga. Mengeraskan hati lagi, tulah keempat. Mengeraskan hati lagi, tulah kelima. Mengeraskan hati lagi, tulah keenam. Tuhan selalu punya cara. Mengeraskan hati lagi, tulah ke-8. Mengeraskan hati lagi, tulah ke-9. Mengeraskan hati lagi, tulah ke-10. Dan membuat dia tidak bisa mengeraskan hati. Itulah cara Tuhan. Tuhan bisa merubah keadaan. Karena itu anak Tuhan harus tetap bersandar pada Tuhan. Anak Tuhan jangan ambil langkah bodoh dan jangan ambil langkah nekat dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terikat dengan narkoba, saudara-saudara yang terikat dengan rokok, minum mabuk, vape, cabul dan segala sesuatunya. Ini saatnya untuk lepas dalam namanya cari Tuhan. Dan jangan biarkan iblis mengintimidasi pikiranmu dan bilang gak bisa. Bisa dalam nama Yesus, bisa dalam nama Yesus, bisa dalam nama Yesus. Alkitab saya bilang hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat aliri kemana saya Tuhan mau. Tuhan bisa merubah keadaan. Makanya Alkitab bilang, Tuhan merubah ratapan menjadi tari-tarian. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Menurut saudara rumah tangga saudara seperti neraka ke hari-hari ini. Berlutut sama Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, umumkan doa puasa. Tuhan bisa merubah rumah tangga yang kelihatannya seperti suasana neraka menjadi suasana sorga. Bahkan Alkitab berkata padang gurun diubahnya menjadi kebun buah-buahan. Haleluya. Mari cari Tuhan. Mari beriman. Mari berserah penuh pada Tuhan. Dan yang keempat, mengapa kita perlu mencari Tuhan? Karena Dia mampu menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru. Ini yang harus kita ingat. Ada banyak orang menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah. Dia ada masalah di rumah tangganya sama istrinya. Dia cari perempuan lain. Ini kan menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah yang lebih berat lagi. Dia merasa gak dihargai oleh suaminya. Tiba-tiba dia mulai curhat-curhat, mulai chatting-chatting sama mantannya. Waduh,
Ini kan menciptakan masalah. Menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. Iya ya. Stres sama orang tua di rumah. Akhirnya pergi sama pacarnya, dikibul-kibulin, dibohong-bohongin sama pacarnya. Akhirnya lakukan hubungan seks, check-in di hotel. Bodoh, saudara-saudara. Ini namanya menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. Ya pendeta tolong ngerti dong, gak bisa kami stres sama orang tua. Saya stres dengan papa saya ngomongnya sembarangan. Mama saya gak peduli sama saya. Tetapi jangan menciptakan masalah, menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. Itulah indahnya kalau kita mencari Tuhan. Tuhan beri tuntunan buat kita. Itu yang saya tadi bilang. Kita menjadi orang yang waras. Karena kalau kita menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah yang lebih besar. Iya kan? Itu namanya gak waras, saudara. Tetapi orang yang dipimpin Roh Kudus menjadi orang yang waras. Kita tahu. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Kita masih hidup di dunia. Banyak masalah, banyak persoalan. Tetapi kita berkata seperti firman Tuhan. Aku cakap menanggung segala perkara. Di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Engkau sedang terlukakah? Engkau sedang bingungkah? Engkau sedang streskah? Cari Tuhan. Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Waspada harus hari-hari ini. Berjaga harus. Tapi stres jangan. Kita anak Tuhan kok. Kita dapat berjalan dalam ketegakan hati. Dan ketegaran jiwa. Sambil berkata dalam Yesus. Aku lebih daripada orang-orang yang menang. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sambil setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau hari ini saudara berkata. Saya mungkin Kristen tapi tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya cuma meminta Tuhan. Tapi tidak mencari wajah Tuhan. Tidak meminta petunjuk Tuhan dan tuntunan Roh Kudus dalam segala masalahku. Aku terlalu emosional hari-hari ini. Aku terlalu banyak bersungut hari-hari ini. Aku terlalu banyak mengeluh hari-hari ini. Aku ampuni Tuhan, ampuni aku. Karena aku terlalu banyak khawatir, stres hari-hari ini. Tapi hari ini Tuhan, aku mau mencari Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan tenangkan jiwaku. Jujur aku sudah seperti orang gak waras hari-hari ini. Kok anak Tuhan tapi mengeluh, anak Tuhan tapi kok suka memaki, anak Tuhan tapi kok menghalalkan segala cara. Anak Tuhan lalu kompromi dengan dosa. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ini waktunya kau mencari Tuhan dan membiarkan Tuhan membimbing hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak hamba berdoa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Tidak kebetulan kami bersama dengan jemaat Gereja Bethel Indonesia Gloria ini. Tuhan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Mereka yang taruh tangan kanan di dada. Didorong, dikuatkan, disadarkan untuk tetap mencari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menolong kami menjadi orang-orang yang waras. Tuhan menolong kami untuk senantiasa memandang Kristus. Tuhan menolong kami untuk selalu kami menjadi berkat. Tuhan menolong kami untuk kami tekun dalam menghadapi segala sesuatu dengan sabar dan berserah pada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami karena kami tahu Tuhan sanggup mengubah keadaan dan mengubah hati manusia. Memberi ketenangan buat kami. Sehingga kami tidak melangkah dengan emosi. Dengan baperan, dengan logika. Tapi sungguh-sungguh dengan hikmat dan kebijaksanaan dari sorga. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit, setiap saudara yang sakit. Firman Tuhan katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan engkau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita doa. Bapa, firman-Mu berkata orang percaya tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini, kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluarlah nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan kutuk-kutuk penyakit, setan-setan kuasa kegelapan, keluar dalam nama Yesus. Bangkitkan iman kami.
Sesuai dengan iman kami akan jadi pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini terangi tuntun bahwa pada damai sejahtera dan keselamatan dari sorga. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, anggota DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, polisi, tentara, Kapolri, dan Panglima TNI, BNPT, BNPB, Tuhan. Bahkan kejaksaan, pengadilan, Mahkamah Agung, pengacara, semua dalam tuntunan Tuhan. Pemimpin di bangsa kami, jauhkan dari dukun, dari paranormal, dari kuasa kegelapan, dari roh rakus, roh serakah, bahkan segala roh-roh korupsi kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan tuntun pemimpin-pemimpin kami dalam takut akan Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Para dokter, para suster, para perawat, para bruder, para tenaga kesehatan. Tuhan, mereka adalah benteng terakhir untuk penanganan COVID-19. Di tengah segala kesibukannya, Tuhan tolong jaga, pelihara mereka dalam tuntunan kasih-Mu. Pengatur kebijaksanaan di bangsa ini diarahkan Tuhan untuk melakukan kebijaksanaan dengan baik. Vaksinasi berjalan dengan baik. Dan kemudian protokol kesehatan dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih gereja-gereja di mana-mana tempat. Tuhan bela terus untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia Gloria di tempat ini. Selalu dalam berkat Tuhan. Ibu Gembala dengan suami, dengan seluruh keluarga. Dalam tuntunan Tuhan yang luar biasa. Sehingga gereja ini sesuai dengan namanya terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya setiap kami yang menerima firman. Biarlah kami diberkati terus melakukan firman. Tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tapi hidup senantiasa berpadanan dengan Injil Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saya minta Bapak Rudi berdoa kita untuk persembahan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang firman-Nya akan dapat mengalami di hati kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati perkembangan kami menjalankan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih hadirat kami. Amin. Silakan bertugas. diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Nanti kita doa syafaat oleh Ibu Meditasi. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami sebagai jemaat Tuhan. Kami tahu kekuatan Tuhan adalah kekuatan kami. Dan segala apa yang kami pergumulkan hari-hari ini kami tahu
Semua kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat GBI Gloria. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong di dalam pelayanannya bersama dengan keluarga, bersama dengan staf penggembalaannya, bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan GBI Glow. Tuhan Yesus pakai dengan luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan, sehingga setiap jiwa-jiwa memperoleh keselamatan daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat, lebih hebat dengan kuasa daripadamu. Kami percaya apa yang diperbuatnya memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan mengurapinya setiap waktu. Di dalam setiap pelayanan, program-program pelayanannya, Tuhan pakai untuk memberkati banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk setiap jemaat GBI Gloria yang hari ini sudah mengikuti ibadah. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau memulihkan yang terluka, bahkan Engkau melepaskan yang terikat. Engkau melepaskan setiap ketakutan-ketakutan yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu. Biar setiap kami boleh melakukan firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, untuk kami mencari Tuhan di dalam segala kondisi kami, untuk kami tetap mencari Tuhan di dalam setiap situasi yang semakin tidak menentu di dunia ini. Kami tahu saat kami mencari Tuhan, kami akan menemukan kekuatan-Mu. Saat kami mencari Tuhan, kami disembuhkan. Saat kami mencari Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat, dan kami cakap menanggung segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kami makin lama makin kuat. Dan kami tahu kekuatan yang sempurna Tuhan berikan kepada seluruh jemaat GBI Gloria. Dan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ya Bapa, apapun yang sedang dialami oleh bangsa kami Indonesia ini, Tuhan berperkara. Tuhan memberkati pemerintahan Indonesia. Tuhan meredakan segala badai yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Masa pandemi ini membuat bangsa kami terus dekat dengan Engkau. Semakin hari semakin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan seluruh sidang jemaat GBI Gloria di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang arahkan hatimu untuk kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah seluruh anggota rumah tanggamu, diberkatilah apapun yang dijumpai oleh tanganmu Tuhan buat menjadi berhasil. Usaha pekerjaanmu diberkati, dan apapun yang sedang kau rencanakan Tuhan Yesus memberkati. Melalui persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, Allah melimpahkan anugerah, kasih, damai sejahtera, sukacita dan kekuatan serta perlindungan dari Allah Bapa di surga dicurahkan bagi setiap kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Haleluya. Semua jemaat yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.